Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di PS Surakarta On Stage. Belum lama ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan buku saku tentang permohonan dispensasi kawin. Pada hari ini, kita akan mengupas sedikit tentang tinjauan yuridis permohonan dispensasi kawin yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Frederick Carl Samuel Daniel SH. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Tema kita hari ini tentang tinjauan yuridis permohonan dispensasi kawin ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya kan masyarakat tuh masih banyak yang belum tahu tentang apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin. Pengertian dari dispensasi kawin itu apa, Pak? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi baik, sebelum saya sedikit menjelaskan tentang peluncuran buku saku yang pada hari Jumat tanggal 4 Desember yang lalu telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang judul buku saku tersebut adalah yang mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, berkaitan dengan peluncuran buku saku ini, ada beberapa hal yang paling tidak kita perlu sedikit menjelaskan. Tiba-tiba ada peluncuran buku saku tersebut. Jadi secara singkat saya sedikit menjelaskan bahwa tentang dispensasi kawin ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, inti perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini adalah mengenai usia bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, yang semula di dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan bagi laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan yang telah berusia 16 tahun. Jadi perempuan 16 tahun tadinya ya, Pak? Ya, tadinya. Nah, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan yang telah berusia 19 tahun. Jadi sama-sama 19 tahun sekarang yang berlaku sama-sama 19 tahun. Kemudian, nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini tidak ada ketentuan yang mengatur lebih terperinci dan tegas ketika ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Manakala ada terjadi ketika calon mempelai laki-laki atau calon suami atau calon istri ini ternyata belum mencapai usia 19 tahun. Ya. Banyak kasus seperti Ya. itu ya, Pak? Nah, kalau berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat 2, Ya. manakala terjadi ketika salah satu calon, baik laki-laki maupun perempuan, belum mencapai usia 19 tahun, maka yang dapat dilakukan adalah yang bersangkutan melalui kedua orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin. Iya. Diajukan di pengadilan negeri Ya. ya, Pak ya, kalau untuk yang non muslim. Iya. Kemudian kalau yang muslim diajukan di pengadilan agama. Pengadilan agama sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan masing-masing. Nah, Jadi untuk mengurus adanya permohonan dispensasi kawin itu syarat administrasinya apa aja, Pak? iya. Baik. Jadi menindaklanjuti tentang ketegasan dan perincian tentang bagaimana prosedur mengajukan suatu permohonan dispensasi kawinnya, itu lebih tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Yang di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut antara lain mengatur tentang syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika seseorang mengajukan permohonan ke pengadilan. Yaitu syarat-syarat yang dimaksud itu antara lain itu surat permohonan tentunya ya. Surat permohonan. Yang kedua,
kartu penduduk kedua orang tua, KTP kedua orang tua, kemudian yang ketiga itu kartu keluarga, terus kemudian kartu penduduk calon suami atau istri. Kalau mereka belum memiliki kartu tanda penduduk, maka yang digunakan sebagai penggantinya adalah akte kelahiran yang bersangkutan. Atau ketika calon suami atau istri ini masih duduk di bangku pendidikan, maka yang diminta salah satu persyaratannya itu adalah melampirkan ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan dari pihak sekolah ketika calon itu masih duduk di bangku pendidikan. Nah, itu beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut. Jadi syaratnya biasa harus melengkapi ya Pak, walaupun tidak mempunyai KTP nanti bisa diganti syarat yang lain gitu. Jadi tidak harus melulu harus KTP gitu ya Pak. Karena tidak tertutup kemungkinan ketika katakanlah calon istri atau suami ini masih di bawah umur sehingga belum memiliki kartu tanda penduduk. Maka sebagai gantinya adalah akte kelahiran yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir ketika yang bersangkutan masih duduk dalam bangku pendidikan atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan. Jadi yang berarti maksudnya yang dispensasi kawin itu agar bisa mendapatkan izin untuk melakukan pernikahan secara negara, itu walaupun usianya masih kurang dari 19 tahun. Jadi gitu ya Pak ya. Kemudian siapa aja Pak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini Pak? Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 itu ya, di situ juga sudah mengatur pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Kedua orang tua dengan catatan ketika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup, yang masih ada, atau ketika kedua orang tua yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Atau ketika kedua orang tua atau wali berhalangan, maka yang bersangkutan dapat memberi kuasa pada seseorang untuk tampil sebagai kuasa hukum sebagai pemohon dispensasi. Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin itu Pak? Jadi hal-hal yang perlu diajukan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin ini tentunya merupakan tugas tanggung jawab dari pengadilan sendiri ya. Tentu pengadilan atau dalam hal ini hakim perlu meneliti latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin. Hal yang perlu diteliti adalah apakah ada unsur paksaan bagi calon yang sesungguhnya belum mencapai usia 19 tahun kok mau melangsungkan pernikahannya. Nah, apakah ada unsur paksaan yang terjadi? Selain itu, hal yang penting juga adalah bahwa pengadilan atau hakim harus memperhatikan perbedaan usia antara calon yang belum memenuhi usia 19 tahun, misalnya seorang perempuan, terus kemudian calon suaminya. Perbedaan usia di sini maksudnya jangan sampai ketika yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ternyata misalnya baru berusia 15 tahun, sementara calon suaminya sudah berusia misalnya 50 atau 60 tahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pengadilan tentang perbedaan usia antara calon suami maupun calon istri. Nah, ini penting. Harus ada bukti-bukti atau penelitian gitu ya, diteliti dulu gitu ya. Harus diteliti cermat ya. Kemudian itu kepentingan ada hubungannya dengan kepentingan terbaik anak itu tadi itu maksudnya gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya lebih jelasnya gitu. Jadi berkaitan dengan hal ini ternyata sangat penting ya. Sangat penting, baik yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 2019 ini maupun di dalam buku saku yang kemarin hari Jumat tanggal 4 yang lalu sudah diluncurkan itu, bahwa pengadilan dalam hal ini hakim ketika menangani suatu permohonan dispensasi kawin, maka hakim diminta untuk benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak itu apa saja?
Yang pertama, ketika calon, katakanlah misalnya calon suami atau istri itu masih duduk di bangku pendidikan, maka yang harus diperhatikan apakah bagaimana kelanjutan dari pendidikan anak yang bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan lagi, organ reproduksi, terutama bagi calon perempuan. Organ reproduksinya apakah sudah memungkinkan? Nah, tentu ini perlu ada dikuatkan dengan semacam surat keterangan dokter tentang organ reproduksi dari calon istri. Ya. Apakah sudah memungkinkan? Yang berikut lagi, latar belakang sosial, terus kemudian psikologi dan yang bersangkutan. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah pemahaman mereka. Pemahaman mereka baik calon suami maupun calon istri tentang apa itu perkawinan sesungguhnya. Perkawinan itu apa sih? Apa orang hanya sekedar suka sama suka terus ingin kawin ya kawin, tapi mereka tidak cukup dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang akibat dari suatu perkawinan. Katakanlah bagi seorang perempuan, dia harus melahirkan, harus mengandung, kemudian harus memelihara anaknya. Bagaimana dari sosial ekonominya? Terus apakah dalam usia muda itu mereka sudah cukup untuk secara psikologi untuk mengatasi terjadinya konflik, pertikaian, kecocokan dalam rumah tangga? Karena ya tentunya semua orang berharap ya yang namanya suami istri itu paling tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam undang-undang itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Jadi orang bukan sekedar kawin terus hari ini kawin besok cerai, kan tidak. Jadi untuk sampai air hayat setidak-tidaknya harus, karena memang undang-undang mengenai seperti jadi itu. memang ada kewajiban dari hakim pada waktu persidangan itu memberikan nasihat ya Pak ya untuk kepada pemohon baik si anak atau calon suami istri dan juga orang tua atau wali dari suami atau istri itu tersebut ya. Jadi ketika pengadilan atau hakim menangani suatu permohonan dispensasi ya, jadi hakim wajib memanggil orang tua dari kedua calon, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan sendiri bagi calon suami dan istri itu. Dan pada kesempatan itu hakim memberikan penjelasan-penjelasan akibat dari suatu perkawinan, terus seperti yang tadi kita telah singgungnya, dampak sosial, ekonomi, pendidikan, psikologi anak. Ya, ini hal-hal yang betul-betul harus diperhatikan sehingga ketika pengadilan atau hakim mengambil keputusan itu sudah terakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Jadi walaupun memang negara memberikan fasilitas istilahnya undang-undang yang mengatur tentang dispensasi kawin, terus tidak semata-mata langsung di istilahnya di ACC gitu ya Pak ya, harus melalui proses panjang persidangan, pembuktian atau dan lain sebagainya. Nah, karena bagaimanapun juga pengadilan sebagai lembaga yudikatif juga turut bertanggung jawab untuk paling tidak mengatasi, mengurangi perkawinan dini yang terjadi di Republik ini, yang terjadi di beberapa daerah. Nah, supaya tidak bertambah, maka kemudian dengan adanya perubahan usia perkawinan juga ketika menangani permohonan dispensasi kawin ini agar benar-benar diperhatikan, terutama demi kepentingan terbaik bagi anak. Ya. Ini sampai di akhir sesi ya Pak ya. Menurut Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat untuk tentang ini, terutama tentang dispensasi kawin ini? Baiknya, satu hal yang menurut saya merupakan catatan penting bagi masyarakat ya. Sebaiknya ketika orang tua akan mengawinkan anaknya, menikahkan anaknya, paling tidak ya kita memperhatikan berbagai aspek, terutama menyangkut usia. Ya, usia sejak secepat mungkin betul-betul anak yang akan dikawinkan ini sudah mencapai usia 19 tahun. Bila perlu lebih, sehingga dia betul-betul sudah secara psikologi sudah matang, secara fisik juga sudah matang. Paling tidak dia juga tidak terganggu pendidikannya, terutama untuk pendidikan wajib belajar 12 tahun itu. Nah, seyogianya seperti itu. Tapi jika karena ada keadaan yang sifatnya sangat mendesak, ya jalan keluarnya adalah dengan mengajukan permohonan. Tapi seyogianya, sebaiknya kalau bisa demi kepentingan terbaik dan demi keutuhan suatu rumah tangga, seyogianya biarlah anak itu betul-betul sudah matang baru kita melakukan pernikahan. Iya.
Jadi ya walaupun sudah difasilitasi ya tetap masyarakat harus pikir-pikir lagi matang-matang plus minusnya bagaimana. Plus minusnya seperti apa, akibat-akibat yang timbul bagaimana. Ya. Terima kasih Pak Frans atas kesempatan dan penjelasannya pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dan informasi tentang Pengadilan Negeri Surakarta dapat diakses di situs kami di www.pn-surakarta.go.id ataupun di nomor telepon PN Surakarta On Call dengan nomor telepon 0878 2458 1311 atau di 0271719186 atau melalui media sosial kami di Instagram maupun Facebook dan YouTube kami di Pengadilan Negeri Surakarta, dan juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui email pn.surakarta@gmail.com. Terima kasih Pak.